Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang coding single perceptron dengan Python dan Keras. Nah, di sini adapun ketua kelompok kami yaitu M. Irfan Maulana Putra dan anggotanya Mada Setia Budi dan Yudhistira. Nah, di sini ada pendahuluan dan tujuan video dan tools yang digunakan. Nah, mengimplementasikan konsep single perceptron ke dalam kode nyata menggunakan Python dan library Keras. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang kita bahas teori tentang formula matematika perseptron. Adapun toolsnya yang digunakan itu ada beberapa toolsnya itu Python, bahas pengalaman utama, Keras, dan TensorFlow, NumPy, dan Google Colab. Nah, seterusnya itu ada konsep single perceptron atau recap. Nah, sini ada dua input, bisa dilihat. Di sini sebagaimana konsep dasarnya itu yang kita lihat pada diagram ini, single perceptron bekerja seperti sistem saraf sederhana. Kita punya dua input, ya. Nah, dan masing-masing input ini dihasilkan dengan bobot atau wing. Selain itu ada satu parameter penting lagi yang disebut bias. Semua nilai ini hasil kali input dan bobot kemudian dijumlahkan dalam lapisan sigma. Nah, hasil penjumlahan ini masuk ke dalam fungsi aktivasi untuk menghasilkan output akhir. Secara matematisnya itu rumusnya bisa kita tulis sebagai output sama dengan fungsi dan aktivitas dari dikali dan ditambah. Inilah yang akan kita buat kodenya. Nah, seterusnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu dataset dan logika N. Di langkah pertama dalam pembuatan machine learning adalah menyiapkan data. Di sini kita menggunakan dataset logika matematika dasar, yaitu logika N. Kita punya dua input biner, 0 dan 1. Karena ada dua variabel input, maka terdapat 4 kombinasi kemungkinan. Aturan mainnya atau logika N-nya adalah output akan bernilai 1 hanya jika input X1 bernilai 1 dan input X2 juga bernilai 1. Jika salah satunya 0 atau keduanya 0, maka outputnya pasti 0. Nah, selanjutnya arsitektur model dengan Keras. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu menyusun arsitektur menggunakan Keras. Di kode ini kita memanggil Keras sekuensial, yang artinya kita menyusun layer secara berurutan. Di dalamnya kita masukkan satu layer dense. Jadi perhatikan parameternya. Di sini ada unit sama dengan 1, artinya kita hanya menginginkan satu neuron output. Nah, yang selanjutnya input shape sama dengan 2. Artinya layer ini menerima data dengan 2 fitur atau 2 kolom input. Setelah model dibentuk, kita lakukan compile. Di sini kita mendefinisikan dua hal penting. Yang pertama, optimizer. Kita pakai SGD atau stochastic gradient descent. Ini adalah algoritma yang bertugas memperbarui bobot agar modelnya makin pintar. Nah, yang kedua itu loss function. Kita pakai MSE atau mean square error. Ini adalah kalkulator kesalahan.
untuk mengukur seberapa jauh prediksi model dari jawaban yang sebenarnya. Jika kita lihat ringkasnya, model ini memiliki total 3 parameter. Nah, mengapa bisa 3? Karena ada 2 bobot untuk input, W1 dan W2 ditambah 1 bias. Nah, selanjutnya ada proses training dan hasil. Nah, jadi bagaimana proses belajarnya? Jadi prosesnya terdiri dari beberapa langkah berulang atau yang kita sebut epochs. Pertama, komputer melakukan inisialisasi bobot awal karena saat pertama kali dibuat, komputer belum tahu apa-apa, maka keras mengacak nilainya secara random. Misalnya W1 bisa 0,1 dan W2-nya 1,2. Nah, yang kedua ada forward pass. Model menghitung prediksi berdasarkan bobot acak tadi. Nah, yang ketiga hitung loss. Model menghitung selisih antara prediksi dengan jawaban di dataset menggunakan rumus MSE. Semakin kecil loss-nya, maka semakin bagus. Nah, yang keempat update bobot. Jadi update bobot ini tadi kita pakai SGD optimizer akan melihat loss-nya lalu mengubah nilai W1, W2 dan bias sedikit demi sedikit agar kesalahannya berkurang. Yang kelima, proses ini diulang sebanyak 1000 kali. Hasil akhirnya, setelah 1000 kali diulang, model ini memiliki loss akhir sebesar 0,0630, artinya masih ada sedikit kesalahan. Bobot akhir yang didapatkan adalah W1 sekitar 0,47 dan W2 sekitar 0,46 dan bias minus 0,213. Berikutnya adalah uji coba atau bisa disebut dengan testing. Setelah dilatih, saatnya kita uji. Kita masukkan data baru atau data yang sudah ada untuk melihat prediksinya. Contohnya, ketika kita input 1.1, model memprediksi angka 0,7. Ini tidak terdapat 1, tapi mendekati ketika input 0.0. 0,0. Mode menghasilkan angka negatif. Mengapa hasilnya tidak meluat 0 atau 1? Ini terjadi catatan penting bagi kita. Hasil tidak 100% akurat karena mempengaruhi beberapa hal. Jenis loss function yang kita pakai algoritma optimizer SGD yang kita pilih serta reputasi KP data. Ini adalah tantangan dalam machine learning. Kita harus terus mengembangkan agar modelnya lebih fit. Misalnya dengan menggunakan jumlah epoch atau penggunaan algoritma lain. Dan berikutnya adalah eksperimen lanjut menggunakan bobot transbuni. Sekarang kita coba eksperimen yang lebih menantang untuk membuktikan kecerdasan model pertanyaan. Adalah model bisa menggunakan angka rahasia atau bobot yang kita sembunyikan. Kita buat sinkron, kita punya bobot asli yang sudah diketahui, misalnya W1 sama dengan 2 dan W2 sama dengan 4. Kemudian kita buat dataset sistematis berdasarkan rumus Y sama dengan X1 dikali 2 ditambah X2 dikali 4. Contohnya, jika X adalah 7 dan 5, maka Y-nya adalah harus 34 kata. Buat beberapa data seperti ini, lalu kita sembunyikan rumusnya dari model. Kita hanya berikan data X dan Y, dan Y-nya saja. Analisis bobot akhir. Mari kita lihat hasil dari dua model ini. Sebelum training, bobot awalnya acak. Misalnya
minus 0,9 dan minus 0,12. Setelah kita training lagi dan dengan 1000 epoch, lihatlah apa yang terjadi. Model ini berhasil menunjukkan W1 sekitar 0,2 2,0 padahal target rahasianya adalah 2. W2 sekitar 4,028 padahal target rahasianya adalah 4. Kita juga coba training dengan data 1,3 secara manual, tapi dikali dengan 2 ditambah 3 dikali 4 hasilnya adalah 14. Model memprediksi 14,169. Ini sangat mendekati ini membuktikan bahwa single profession yang kita buat berhasil melakukan proses pembelajaran dengan baik. Ia bisa mengumpulkan rumusnya yang kita sembunyikan hanya dengan melihat pola datanya. Dan kesimpulannya adalah sebagai penutup kami bisa implementasi single profession itu sebenarnya sederhana dan bisa dilakukan hanya dengan beberapa baris kode dengan menggunakan cross parameter model berdiri dari 2 bobot dan 1 bias yang nilainya selalu di bawah dari random. Press training menggunakan optimizer SGD dengan loss MSE bekerja secara intensif untuk memperbaiki model. Hasilnya mungkin tidak 100% akurat, tapi eksperimen kita menggunakan model cukup cerdas untuk menemukan pola atau bobot tersembunyi. Untuk cross yang lebih kompleks dan akurasi yang lebih tinggi, langkah selanjutnya adalah mempelajari multiplier, propagation, dan backup propagation. Demikian pembahasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.